sudah membahas tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Masih ingat kerajaan Islam yang ada di Indonesia apa saja? Satu, Samudra Pasai. Yang kedua, Kerajaan Darussalam. Yang ketiga, oke, Kerajaan Pajang. Berikutnya, Demak, Malaka, Banten, Mataram Islam, Cirebon, Gorontalo, Ternate, Tidore, Perlat. Bagus sekali, berarti kalian masih ingat. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran yang berikutnya dengan tema peran umat Islam pada masa penjajahan dan juga kemerdekaan. KD yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu tentang menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan, kemudian menilai peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh Islam pada masa penjajahan dan juga masa kebangkitan nasional, menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan dan kebangkitan nasional, menyimpulkannya, kemudian mengaplikasikannya atau menuliskannya, melaporkannya dalam bentuk PowerPoint. Oke, tahukah kalian siapakah tokoh-tokoh umat Islam pada masa penjajahan? Ada yang tahu? Oke, siapa Miftah? Pangeran Diponegoro. Oke, bagus, Pangeran Diponegoro. Adakah tokoh yang lain? Oke, Kristina. Sultan Hasanuddin. Tokoh pada masa penjajahan ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Oke, Teuku Umar. Bagus, Arin. Berikutnya tadi yang angkat tangan dulu siapa? Cut Nyaddin. Oke, boleh. Siapa lagi? Oke, bagus sekali. Jadi ada beberapa tokoh yang sudah kalian sebutkan. Namun pada kesempatan hari ini pada masa penjajahan yang akan kita bahas hanya 2 tokoh. Siapa saja? Yang pertama yaitu ini dia. Silahkan diingat gambarnya. Ini adalah Pangeran Diponegoro. Kemudian yang kedua, Teuku. Oke, kalau yang bawah ini itu adalah tokoh umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Yang pertama ada Hos Cokro Aminoto. Yang kedua ada siapa ini? Haji Ahmad. Dan yang terakhir adalah Asy'ari. Oke, berikutnya adalah pada dasarnya kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu tidak datang secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang mewarnai dalam setiap tahap perlawanan dalam melawan penjajah. Nah, perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah itu tidak lepas dari peran umat Islam sebagai pelaskar dan pemimpinnya. Maka dari itu tadi kita membahas tentang tokoh-tokohnya. Kemudian peran umat Islam pada masa penjajahan, perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang itu masih bersifat kedaerahan atau di daerah-daerah dengan semangatnya masing-masing tanpa ada pola hubungan untuk menjalin persatuan. Ini adalah ciri dari peran umat Islam pada masa penjajahan. Jadi masih bersifat daerah. Jadi pada saat itu Belanda menerapkan politik divide et impera. Apa itu politik divide et impera? Iya, kalau kalian mengenal itu adalah politik adu domba. Makna secara luas itu adalah kombinasi strategi politik, militer, ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan.
gue bagi ke dalam 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Setelah itu kalian akan bergantian mengambil kotak-kotak ini, mengambil surat cinta, mengambil problem atau permasalahan yang ada di kotak ini, dibawa ke kelompok kalian, kemudian dicari informasinya, dianalisis, kemudian dituangkan dalam bentuk PowerPoint. Mengambilnya adalah satu kertas, setelah selesai dianalisis, baru kembali lagi, kemudian kembali lagi. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang Bu Guru bagi kalian menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1. Ketuanya adalah Madila, anggotanya adalah Dwi, Ilyas, dan Lia. Kelompok kedua diketuai oleh Serinda, anggotanya adalah Wida, Amru, dengan Rida. Kelompok ketiga diketuai oleh Lula, kemudian anak buahnya atau anggotanya adalah Pandu, Arin, dan juga Azan. Oh, Azhar, Masya Allah. Berikutnya, kelompok keempat, ketuanya adalah Gustina, kemudian anggotanya ada Bagas, ada Lailatus, dan juga ada Yusyanani. Kemudian kelompok kelima, ketuanya adalah Miftah, anggotanya ada Desi, Lita, dan juga Wildanu. Oke, setelah ini kelompok sudah terbentuk. Setelah ini perwakilan dari masing-masing kelompok silahkan mengambil kertas ini. Kertas ini menentukan kotak mana yang akan menjadi milik kamu. Nah, kotak tersebut nanti berisi tentang permasalahan yang harus kalian selesaikan. Oke, silahkan perwakilan kelompok dari kelompok 1 silahkan memilih. Jangan dibuka dulu. Cepat, go. 2, ambil, go. 3, ayo ambil, go.
Berarti aku sih materi ya. Iki mang, anu iki, pelajaran terus. Kok saya ini apa aja? Oh, enggak bisa. Tapi kan ini dia pelajar. Oke, waktunya sudah habis. Sudah selesai mengerjakan? Sekarang kita akan lanjutkan dengan mempresentasikan hasil karya kalian. Siapa yang ingin maju ke depan? Presentasi kalian. Oke, bagus. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 tentang? Oke, kita akan membahas tentang Bos Cokro Aminoto. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sekian dari kami. Untuk teman-temanku ada yang ditanyakan? Nama saya Ahmad Dias dari kelompok 1. Dengan saya apa tujuan Bos Cokro Aminoto mengganti nama Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam? Dan Agar keanggotaan organisasi tidak hanya terbatas pada golongan pedagang, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan yang lain? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Oke, demikian tadi hasil presentasi dari teman-teman kalian. Sekarang beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sekarang sebagai bahan evaluasi, Doni sudah menyiapkan satu pertanyaan yang silakan bisa dijawab oleh masing-masing kelompok. Jawabannya silakan ditulis di satu lembar kertas ini. Oke, saya bagi. Saya mau biru, Bu. Oke, kamu mau biru. Ini silakan. Pertanyaannya silakan ditulis, kemudian dianalisis dalam satu kelompok. Pertanyaannya adalah sebagai pelajar. Ini sebagai pelajar ya. Sebagai pelajar, bagaimana kalian memaknai kemerdekaan pada saat ini? Jawabannya silakan ditulis dalam lembar yang sudah guru berikan. Kemudian silakan dimasukkan ke dalam kantong Doraemon ini. Silakan dikerjakan sekarang. Oke, kelompoknya ditulis dulu. Oke, kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, go. pikiran pada hal yang luas. Oke, bagus. Kelompok Ini 3. panjang ini kritis pikirannya, Bu. Oke, Perlu perencanaan yang kritis. bagus sekali. Oke, kelompok 3. Sip.